Pemirsa masih di IDX Session Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari pakan ternak ada Java direkomendasikan buy, supportnya di 2260, resisten hingga ke 2520. Adaro juga direkomendasikan buy 1850 hingga ke 2000. Ken buy di 1075, resisten hingga ke 1160, dan Dewa dari saham Bakri Group juga direkomendasikan buy 380 hingga ke 440. Java, Adaro, Ken, Dewa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Danika, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Langsung saja kita ke Java Pak. Hari ini bertahan di zona hijau. Analisis kemudian pertimbangan Java masuk ke dalam saham pilihan. Seberapa besar potensinya? Oke, untuk Java ini dia kemarin sempat naik ya, sempat ada swing low di area 2300-an itu ada swing low dan sempat naik lumayan kencang dan dia dibalas merah dengan volume yang lebih rendah dari hijau kemarin ya, menandakan dia hanya koreksi saja. Ini dia sudah berada di Fibonacci 0,3 juga dan juga ada di cluster moving average 21 dan 34 ya. Jadi ini ada support kuat di area yang sekarang ya, di area 2300 sampai 2400 ya. Jadi bisa mulai buy di sini di area ini. Lalu supportnya tadi di paling bawah tuh ada di level 2260. Lalu target pertamanya ada di titik tertinggi kemarin ya, pada hari Kamis, yaitu di level 2520. Kalau dia bisa breakout dari situ, targetnya lumayan tinggi di level 2840 dan dia juga akan membentuk double bottom kecil ya. Jadi untuk jangka pendek itu dia bisa uptrend. Baik. Potensi besar uptrend. Oke, target tadi sampai ke 28 Pak. 28 termasuk level tertinggi tidak Pak dalam beberapa waktu terakhir? Iya betul, dia ini level tertinggi ya, dari 2019 ya. Jadi di atas itu masih ada level 3100 ya. Kalau dia bisa breakout, targetnya lagi di situ 3100. Baik. Dari Java kita beralih ke sampel yang kedua Pak, ada Adaro. Anda juga rekomendasikan buy, supportnya di 1850, resisten hingga ke 2000. Adaro erat kaitannya tidak Pak dengan sentimen yang berkembang dari Kemenkyu? Oke, untuk Adaro sebenarnya sentimennya lebih ini sih regardless dari pergerakan harga anak-anak sahamnya, ADI yang hari ini jeblok dan ADMR juga, Adaro ini dia lebih ada sentimen dari energi terbarukan sebenarnya. Dia ada proyek untuk yang akan mulai itu tahun 2026 ya, tahun depan. Di awal tahun harusnya ada proyek baru. Jadi dari grafisnya juga ini dia positif ya, outlooknya ke situ. Kemarin dia sempat double bottom ya. Jadi untuk short to medium term dia harusnya uptrend ya. Dia baru breakout kemarin pada akhir Oktober dan sekarang dia lagi konsolidasi ya, dan dia berada di neckline-nya. Jadi ini sekarang bisa menjadi area buy ya, dengan targetnya yang pertama di level 2000-an ya. Kalau dia bisa breakout, nanti dia bisa kemungkinan besar menutup gap-nya sampai area 2080. Baik, penutupan hari ini di 1880, melemah di 1,57%, dan dalam 6 bulan terakhir memang lebih cenderung tertekan, namun berusaha bangkit kembali ke atas level 1900-an. Dari Adaro kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak, ada Ken. Anda juga rekomendasikan buy. Analisis dan rekomendasi untuk Ken. Oke, untuk Ken ini dia sebenarnya lebih lebih teknikal aja. Dia ini long term ini masih uptrend ya, dan dia kemarin juga baru breakout resistance kuat yaitu di level 1100 ya, dengan volume yang besar juga ya hari ini ya. Jadi ini bisa buy on breakout ya, dengan resistance terdekatnya ada di level 2160, yaitu titik tertinggi ya kemarin tanggal 21 Oktober. Kalau dia bisa breakout,
targetnya ini adalah di level 1285, which is ini dia all time high ya. Jadi ini target Fibonacci-nya di situ. Lalu dengan supportnya yang pertama tadi di neckline-nya yaitu di level 1100, lalu di bawahnya ada lagi di level 1075. Jadi itu bisa jadi titik cut loss ya 1075. Baik, ini murni teknikal ya Pak? Atau Murni ada teknikal. mungkin dari sisi fundamental dengan penguatan signifikan yang terjadi? Murni teknikal ya Pak ya? Iya, murni teknikal. Oke, baik. Dari Ken kita beralih ke pertanyaan saham pilihan selanjutnya Pak. Ada Dewa dari Grup Bakri, Anda juga rekomendasikan buy. Di tengah beberapa saham BRMS, kemudian juga tadi ada Bumi mengalami tekanan. Hari ini Dewa bisa dikatakan cukup tangguh meskipun penguatannya terbatas. Bahkan sempat bergerak di zona merah secara intraday. Analisis untuk Dewa. Baik, untuk Dewa juga ini purely technical ya. Saya analisa technical. Dia kemarin sempat kena target sebenarnya itu di level 488 itu target Fibonacci di situ. Lalu dia sekarang lagi koreksi menuju Fibonacci 0,5-nya ya. Yaitu sebenarnya di area agak bawah ya 390 sampai level 400 ya. Dan sekarang juga lagi diambang. Jadi kalau misalnya besok dia ada koreksi lagi ya menuju 390 itu bisa mulai dicicil sebenarnya ya. Jadi sekarang Pak Danika, kita hold terlebih dahulu, pasti akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua di perdagangan hari ini terlebih dahulu. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, melemah di 0,65%. Mampu memangkas dari sisi pelemahan pemirsa karena secara intraday hari ini sempat ke 8.341.903 dan saat ini ditutup di level 8.361.924, dibuka di zona hijau 8.427, bahkan intraday sempat menguat ke 8.442.865. Ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. Semuanya kompak ditutup di zona merah. MNC 36 melemah di 0,80%, Jakarta Islamic Index tertekan di 0,77%, LQ45 juga melemah di 0,75%. Rotasi pergerakan sektoral, properti masih melaju kencang di 2,40%, energi melemah paling dalam di 2,22%, konsumsi primer juga tertekan di 1,61% dan barang baku juga melemah di 1,32%. Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers ada APEX ditutup menguat 216, BKSL melesat di 136, TPA juga masih melanjutkan penguatan di 7.500 dan Ayam ditutup di zona hijau 314. Grafis yang terakhir saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Bumi, nilai transaksi hingga 1,6 triliun rupiah, PBCA juga melemah di 1,0 triliun rupiah transaksi, Mina ditutup melemah di 230 dan PRPT tertekan di 3580. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa proyek yang masuk. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Danika. Waktu kita cukup terbatas Pak, langsung saja kita ke pertanyaan pertama menanyakan saham Elsa Pak, jangka pendek untuk esok Pak dari Bapak Yohan dari Jakarta, Jason Yohan dari Jakarta. Silakan Pak Danika. Untuk Elsa ini dia baru aja breakdown 2 support ya. Yang pertama ada di level 545 lalu yang 535. Untuk besok kemungkinan dia masih ini ya akan menguji ke support berikutnya yaitu level 515 ya, tapi sepertinya koreksi ini ini hanya koreksi aja karena volumenya nggak begitu tinggi ya. Jadi mungkin kalau mau kumpulin di level 515 itu masih menarik. Baik. Untuk Elsa. Selanjutnya menanyakan saham OILS Pak, OILS atau Indo Oil Perkasa Tbk hari ini melesat atau reject atas sepertinya menguat di atas 24%. Pertanyaan datang dari Kristina dari Lampung, sudah ambil posisi di 252. 252 itu sebenarnya
Ini dia ada double bottom kecil ya. Jadi target berikutnya itu sebenarnya di level 324 ya, di titik tinggi kemarin. Kalau kita lihat pergerakan yang lebih panjangnya juga, ini dia juga lagi uptrend ya. Jadi kemungkinan dia masih masih ada kemungkinan dia bisa tembus di atas level 324 tadi, yaitu mungkin ke level 392. Ini target si Fibonacci-nya ya, ini juga udah lumayan, dia udah hampir setengah bagger ya. Sekarang sepertinya masih bisa naik. Baik, Bapak Lutfi dari Demak lebih menanyakan arah IHSG Pak di Desember jelang akhir tahun dan target IHSG di akhir tahun 2025, singkat saja Pak Danika. Oke, untuk IHSG kalau dia breakdown dari 2350 ya, kemungkinan dia lanjut pada Desember ya ke level 8.200 atau bahkan ke level 8.165 ya. Mungkin itu sampai awal Desember ya, tapi kalau misalnya nanti ada window dressing ya, kemungkinan bisa didongkrak lagi. Jadi kemungkinan dia turun dulu, lalu ada window dressing, dia akan melanjutkan pola pattern uptrendnya seperti itu. Baik, kita ke Cangkring Rembang Pak. Bapak Rifai menanyakan saham Raja punya harga average di 5.000 Pak. Oke, 5.000 ya. Sebenarnya Raja ini dia masih belum ada konfirmasi dia mau patah downtrend ya sih. Dia nih sekarang masih uptrend ya, dan sekarang juga dia koreksi ini hanya dia volume rendah ya. Jadi masih ada kemungkinan mungkin di area 4.400 dia mau ada mau ada rebound lagi ya. Jadi mungkin di area situ nanti bisa average down ya. Apalagi kayaknya dia kemarin mau nutup gap aja kali. Oke, Bapak Laksa dari Kudus, Java. Tadi pun juga sempat kita ulas. Kita lanjutkan kembali ke pertanyaan selanjutnya. Menanyakan saham WIRG, ada Bapak Thomas BJ dari Bekasi. WIRG sudah di 120 Pak. Makin anjlok ke bawah hari ini. Potensi ke depan seperti apa untuk WIRG? Oke, untuk WIRG sebenarnya dia baru breakdown support ya, di 112 ya. Jadi target berikutnya adalah ke level 101. Ya, dan untuk jangka panjangnya ini saya masih lihat dia lagi downtrend ya, masih belum ada konfirmasi dia mau ada reversal. Jadi kita lihat nanti di level 101 dia bisa bertahan atau enggak ya. Kalau misalnya dia jebol di bawah itu, jadi kemungkinan besar dia hanya mau lanjut lagi. Jadi ini lebih baik dilepas aja. Kita ke Kerinci Jambi, Pak Danika, ada Bapak Andra menanyakan saham AMRT, Pak. Baru ingin masuk, level entry ideal untuk AMRT. Oke, untuk AMRT, sekarang ini dia sebenarnya udah bisa mulai dicicil sih. Ini dia lagi di on weakness banget ya. Asal nanti agak ketat untuk cut loss ya, yaitu di bawah 1820, which is nggak begitu besar ya, 2% ya, atau kalau mau di-extend sedikit sampai 5% biar nggak kegocek itu bisa ya. Tapi sekarang ini lagi weakness, stokastiknya juga dia di bawah 20 jauh ya, jadi kemungkinan besar dia mau rebound. Targetnya di level 2000-an. Baik, selanjutnya menanyakan saham Bumi, Pak. Punya di harga average down di 219, jangka menengah bisa ke 450 hingga 500 tidak? Kalau Bumi sampai 400 sampai 450 tuh agak jauh ya, masih belum terlalu kelihatan ke arah sana. Ya, yang terdekatnya yaitu yang paling tinggi adalah 268, yaitu untuk kira-kira menengahnya lah. Baik, dari Maluku ada Bapak Robert, BMRI Pak, 4587, ambil posisi. 4587? Ya. Oke, 4587 untuk BMRI kayaknya dia ada rejection dikit nih di area 4830, tapi kayaknya dia masih bisa mau mencoba naik lagi ya. Apalagi ini dia lagi kemarin si trennya downtrend itu udah patah sebenarnya pada saat dia breakout tanggal akhir Oktober kemarin. Jadi sepertinya masih aman dia, BMRI masih bisa naik, apalagi menjelang window dressing ya, bisa kira-kira sampai level 5.000-an lah. Baik, analisis untuk BMRI pemirsa, jawaban dari
pertanyaan sudah masuk tadi terkait juga dengan BMPRI, Bapak Robert dari Maluku. Sayang sekali waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih banyak pertanyaan lainnya. Ada Bapak Malvin Siti, Bapak Fikri, kemudian menanyakan BRMS, Antam, Bapak Mahmudin Sregar, CDIA, dan juga menanyakan saham MLPL. Kami mohon maaf waktu kita terbatas, silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Danika, terima kasih sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Baik, terima kasih Pak Dave. Baik, terima kasih. Ada Bapak Danika Augustasari yang merupakan Financial Educator Sukor Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Halal yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.